ada satu lagi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan sangka kalau misalkan masuk komunikasi itu kita cuma belajar untuk berbicara, enggak banget. Tapi kita juga belajar ngitung juga. Ngitung ada banget ngitung. Jadi orang-orang ada satu lagi sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan sangka kalau misalkan masuk komunikasi itu kita cuma belajar untuk berbicara, enggak banget. Tapi kita juga belajar ngitung juga. Ngitung ada banget ngitung. Jadi orang-orang yang kadang salah persepsi kalau misalkan masuk komunikasi, aku pengen masuk komunikasi biar gak usah belajar matematika. Salah banget. Karena kita tetap belajar berhitung juga di komunikasi gitu, mulai dari statistika gitu kan. Itu kan statistika basic kayaknya buat semua jurusan pasti ada juga gitu kan. Terus belajar juga kita ngitung KPI dan lain-lain, itu tetap ada juga perhitungannya kita selama di komunikasi, tapi nggak cukup banyak seperti anak-anak saintek gitu. Cuman tetap ada berhitung. Matematika. Persisnya tadi nggak banyak ya? Ya banyak, 1 semester lah. 1 semester itu biar nambahin logikanya juga, terus analisisnya juga kali ya. Karena kan komunikasi juga berhubungan dengan penelitian juga gitu kan, sementara penelitian kan harus bisa diukur. Nah, salah satu caranya kita belajar statistika juga supaya penelitian kita tuh bisa terukur kan. Biasanya tugas akhirnya apa sih? Tugas akhir soalnya tiap semester beda tugas akhirnya. Tugas akhirnya beda-beda. Tugasnya beda-beda tiap matkul. Yang paling aneh deh sampai yang paling yang paling menarik. Dulu pernah disuruh bikin, paling banyak kita disuruh bikin video. Karena kan anak komunikasi harus bisa nguasain media, dan paling banyak tugas akhir bikin video gitu kan. Tapi ada juga yang sempat unik tuh bikin role play. Role play itu kayak drama gitu? Kayak drama gitu. Itu soal komunikasi bisnis dulu. Jadi kita gimana simulasi presentasi bisnis seperti apa. Itu UASnya seperti itu dulu pernah kayak gitu. Terus ya kebanyakan bikin video sih kita, sama bikin project campaign gitu. Tapi harus pintar ngedit gak? Nah sebenarnya kita nggak harus selalu pintar ngedit. Karena yang penting tugas itu selesai. Masalah nanti ngeditnya itu sama siapa, itu gimana kita ke depannya gitu. Jadi kayak kemarin ada tugas video, sebenarnya boleh banget. Misalkan kita bikin video tapi nanti ada yang ngeditnya juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kebanyakan kita karena emang udah basicnya komunikasi, anak-anak udah prepare. Jadi setiap kelompok tuh biasanya emang udah ada yang bisa ngeditnya kayak gitu. Iya, ada bagi-bagi tugas lah ya. Ada yang bisa bikin skrip kayak gitu-gitu, ada juga yang ngedit juga. Nah, itu kan yang paling sering itu video. Yang paling aneh tadi apa? Role play tadi itu. Ya. Kayak nggak kebayang aja ada role play gitu loh, drama gitu. Itu role playnya di videoin lagi atau emang di panggung gitu? Langsung, jadi live di kelas tuh ditonton sama orang-orang gitu. Jadi dikasih koreksi kira-kira ini udah bagus atau belum gitu. Itu tuh yang berarti asik juga ya sebenarnya? Asik ya, jadi langsung praktek. Jadi nggak serta-merta belajar di buku kayak gitu-gitu ya kan? Nah, kalau di Vkom, bukunya tebal-tebal nggak? Buku mayoritas lumayan tebal juga. Karena kan banyak teori, metode yang kita pelajarin. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris sebagian ada. Kebanyakan kalau Mankom kan manajemen juga belajar pakai bahasa Inggris. Terus teori-teori itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Sisanya ya kita cari-cari di proposal versi bahasa Indonesianya gitu. Kan sama. Iya sih, yang penting ngerti lah ya. Ngerti. Mau bahasa apapun itu ya kan. Tapi harus ada ini nggak sih, ada ada persyaratan harus punya nilai TOEFL kah, atau bahasa Inggrisnya harus jago banget kah? Karena kan mungkin ini juga banyak yang ditanya ya, komunikasi kan pakai bahasa Inggris gitu-gitu, apakah benar harus ada sertifikat TOEFL atau apa-apa? Sebenarnya kalau di Unpad khususnya di Vkom itu nggak perlu buat sertifikat TOEFL kayak gitu. Khususnya di jurusan aku, kalau jurusan aku nggak ada ketentuan TOEFL harus berapa atau berapa. Yang penting selama kita ngerjain tugas itu bener aja. Karena kan, nah ini itu dia yang bikin menarik dari Vkom. Kan kebanyakan nih muncul stereotip di masyarakat gitu kan, sama di teman-teman mahasiswa, kalau misalkan tenang aja kalau kita tugas sistem SKS sistem kebut semalam gitu kan, terus udah kopas aja biar nggak pusing, biar cepet gitu kan. Nah di Vkom tuh sama sekali kita nggak bisa copy paste, jadi harus pure original, karena kita dicek setiap tugas tuh ada Turnitinnya ini berapa persen gitu. Jadi makin kita kopas tuh makin ketahuan sama dosen dan jelek nilainya nanti. Apa yang tadi berapa persen? Jadi misal di Turnitin kan bisa dicek, misalkan ini kemiripannya sama di internet sama di mana itu berapa persen, apakah sumbernya itu ada, itu bisa kedetek. Dan setiap tugas sekarang udah selalu dicek copy paste-nya dan kemiripannya berapa, karena kita sebagai komunikasi kan nggak boleh menjiplak gitu kan, nggak boleh meniru dan nggak boleh copy paste, jadi harus original. Itu emang langsung dosen langsung yang meriksa atau ada asisten praktikumnya atau gimana? Macam-macam, tapi mayoritas biasanya sama dosennya langsung gitu kan. Langsung sama dosennya. Jadi ketahuan ntar kalau ini kopas, ini kopas nih, suruh ulang lagi, bikin lagi gitu kan. Kadang
dosen Mankom, apalagi dosen Viko tuh emang teliti biasanya. Oh, oke. Jadi menarik ya. Menarik, jadi emang itu challenge-nya gitu loh, ketika kita harus bisa bikin suatu hal yang original gitu kan. Mungkin boleh meniru dari orang lain, tapi nggak dijiplak, tapi diparafrase lagi, diganti lagi pembahasan, pemaknaannya biar original kayak gitu. Ya cuman acuan doang, tapi nggak langsung copy paste kayak gitu ya. Oh. Itu seru sih, itu yang paling seru banget ya. Oke, berarti sekarang Bang Wilkom berarti tingkat akhir ya? Iya, semester 7. Semester 7. Oh iya, kuliah di Mankom berapa tahun rata-rata? Lulusnya? Oh, lulusnya macam-macam, ada yang 3,5, ada yang 4. Tergantung gimana orangnya masing-masing sih. Oke. Rekor ada yang paling cepet 3 tahun. 3 tahun. SMA? Itu SMA nggak sih 3 tahun? Emang pinter banget. IPK-nya juga 4 lagi. 4? Iya. Oke, jadi ya udahlah ya. Ya. Itu cuma beberapa orang, tapi normalnya kebanyakan presentasinya di 3,5 atau 3,5 sampai 4. 3,5 sampai 4 gitu. Jadi ya kalau misalnya mau jadi sarjana, berarti ya kalau di Unpad di Mankom nih ya, namanya jadi apa? S apa? SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Oke, berarti semuanya sama? Sama. Mau yang ilmu perpustakaan juga sama SIKOM, ya Sarjana Ilmu Komunikasi. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk Mankom, rekomen banget ya berarti. Berarti yang harus ya mau belajar tentang media, periklanan kayak gitu-gitu, manajemen juga ya. Oke. Nah, tapi ini banyak yang tadi kan udah disebutin juga ya, perbedaan dari 7 jurusan. Ya. Tapi yang perbedaan yang paling mencolok antara ilmu komunikasi, kan ada jurusan ilmu komunikasi dan Mankom itu apa? Yang paling mencolok aja? Paling mencolok riset. Riset, kalau di Mankom ada risetnya? Di dua-duanya ada riset, cuman lebih difokusin di ilmu komunikasi. Oh, di ilmu komunikasinya malah. Riset, gimana cara meriset, gimana cara cari data gitu-gitu. Itu lebih mereka meneliti itu lebih dalam. Oke, jadi di ilmu komunikasi itu lebih ke riset gitu ya? Iya. Cuman nggak berarti jurusan lain nggak punya riset, pasti punya, cuman lebih dalam lagi di ilmu komunikasi. Oke. Jadi di Mankom dan Ilkom perbedaannya itu ya udah cukup jelas. Kalau misal tadi jurnalistik, apalagi tadi perpustakaan, humas tuh udah jelas banget ya, udah jelas banget gitu ya. Cuman tadi banyak tuh yang Mankom dan Ilkom. Karena pas kalau dengar Mankom juga, oh ada Mankom ya, kok beda ya gitu. Oh ternyata bedanya di sana gitu kan. Oke. Ada lagi nggak hal yang unik dari Mankom? Hal yang unik lagi dari Mankom mungkin Vkom sih kali ya, karena secara keseluruhan Vkom tuh emang fakultas yang nggak ribet-ribet banget, jadi santai gitu. Jadi kita kadang ke kampus ya nggak perlu pakai pakaian rapi, kadang pakai kaos juga boleh gitu kan. Tapi ada beberapa dosen juga yang tetap harus pakai pakaian rapi gitu kan, datang tepat waktu gitu. So far sih sama-sama aja sih kayak jurusan lain gitu. Oke. Nah kalau di Mankom sendiri ada ini nggak sih pas kuliah, ada apa ya namanya? Kalau di universitas ada UKM ya? Iya. Kayak ekskulnya lagi. Nah ekskul di Mankom ada nggak? Sebenarnya kalau buat Mankom dong nggak ada, karena kita UKM biasanya tingkat fakultas. Oke. Banyak banget. Nah kalau di Vkom, wah itu bertebaran. Kita UKM yang soal kevikoman. Ada yang sinematografi club buat teman-teman yang suka bikin film, bikin skrip, semuanya produksi itu ada sinematografi. Terus ada juga fotografi buat yang suka foto-foto gitu kan. Terus ada juga radio, kita itu buat yang suka radio, produksi siaran radio itu juga ada Fun Radio namanya. Terus banyak pokoknya semua basic komunikasi pasti ada UKM-nya. Kayak misalkan yang suka pers juga ada UKM-nya kayak gitu. Jadi emang udah punya masing-masing. Oke, jadi apa ya? Nggak bakal bosen ya di Vkom? Nggak bakal bosen, seru lah pokoknya. Seru ya. Dan yang paling penting tuh terkenal Vkom tuh emang seger-seger sih kalau dilihat. Jadi jadi nggak bakal bosen lah kalau misalkan kita kuliah di kampus, banyak banget lah yang bikin semangat gitu kan. Berarti porsinya kebanyakan cewek? Kalau porsi aku kurang tahu banyak ya, apakah lebih banyak mana cewek cowok, tapi kayaknya lebih banyak cewek sih. Cewek. Di Mankom sendiri? Di Mankom lebih banyak cewek. Cewek ya. Dan ceweknya biasanya hits kalau di Vkom. Hits ya. Jadi yang cowok-cowok semangat. Cowok juga nggak kalah juga. Oh iya. Cuma karena porsinya tidak lebih kalah banyak juga. Nah, sekarang itu tentang gap year. Iya. Ya kan. Gara-gara mau ke IPA tapi ada suatu hal yang tidak terduga itu ke sosum. Nah, motivasi bisa mau gap year nih, karena kan kalau gap year itu kan waktunya juga lama. Iya, lama, setahun kan, nunggu setahun, terus temen-temennya udah pada kuliah, udah pada ospek kan ya. Nah, apa sih motivasi dalam diri yang mau kuliah nih, gue harus kuliah nih tahun ini gitu, walaupun setahun nunggu nih? Sebenarnya motivasi tuh gak pengen malu sih, karena masalahnya kan kita buat yang, apalagi aku dulu pernah gap year kan, itu malu tuh besar banget rasa malunya, kayak lihat teman-teman udah keterima
di kuliah gitu, keterima di swasta, keterima di mana gitu. Jadi kadang suka iri gitu kan nih teman-teman yang punya teman baru, sementara kita nggak punya gitu kan. Kadang juga suka mau ditanya kamu kuliah di mana, aduh lagi nunggu dulu setahun, oh nganggur ya gitu kan. Kayak dengar kata nganggur tuh kayak wah sedih banget gitu kan, sangat nyelekit gitu. Nah semotivasi itu sih, kita pengen buktiin kalau misalkan aku juga bisa kuliah gitu kan, bisa juga ngeraih mimpi yang pengen diraih. Karena kalau aku dulu prinsipnya emang nggak pernah pengen masuk swasta. Jadi dulu tuh punya cita-cita selama SD, SMP pengen masuk SMP favorit, gagal, SMA favorit gagal gitu kan. Tapi masa ketika masuk kampus juga gagal gitu, kampus favorit yang terakhir banget gitu. Sebenarnya tahun pertama keterima swasta, cuman nggak diambil karena pengen banget masuk negeri waktu itu. Dan nunggu setahun ikut bimbel, belajar berproses, akhirnya alhamdulillah ada jalan yang keterima. Alhamdulillah. Terus ke SBMPTN? Iya. Tahun pertama ikutan dong? Iya, tahun pertama ikut semua, ikut SIMAK gagal, ikut Polban juga gagal, semuanya gagal. Perjuangannya emang parah ya dulu. STAN juga dulu ikut, STAN ikutan juga? Sempat lolos tahap pertama, cuman nggak bisa lanjut tahap 2 karena ada aksiden juga. Oh iya, STAN emang agak banyak persyaratannya ya? Jadi lulus tes tulis, tapi pas mau tes fisik nggak bisa karena waktu itu cedera. Jadi gagal lagi, udahlah. Emang udah nggak, emang udah jalannya ya? Iya, emang harus jalannya bersabar. Iya.